Silakan, Kakak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Najib Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Menelaah Kitab Syamil Muhammadiyah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Terima kasih, Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, selamat datang di forum ini. Pada Pak Rahman Hidayat, pada Eyang Hisham, Pak Arkan ya, Mas Arkan, Bu Emi Widayanti, wah ini caleg dari Partai Umat ini, Bu Emi, ayo semangat Bu Emi. Ya, ada Eyang Hayatul Matsudi dan juga Mbak Dina ya dari PKU Seruang. Pada ya petang hari ini saya sampaikan bahwa kitab yang kita bahas ini ya dalam rangkaian Sirah Nabawiyah adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini kalau kita lihat di Instagram atau di TikTok itu banyak dipromosikan ya oleh Adi Hidayat, mengenal pribadi yang agung, nah, terjemahannya begitu. Kemudian ada beberapa orang juga testimoni setelah membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini adalah kumpulan hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, salah seorang perawi hadis yang cukup terkenal, yang isinya adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan Nabi, yang tidak terkait dengan masalah hukum ya, karena beliau hanya menggambarkan tentang sosok Nabi, tentang rambut beliau, tentang cara berjalan beliau, bagaimana beliau menerima tamu dan sebagainya. Tentu di antara hal tersebut banyak sekali ya manfaatnya bagi kita, umpamanya karakter beliau, bahwa beliau itu selalu meladeni setiap orang yang bertanya kepadanya, walaupun pertanyaannya acap kali tidak bermutu. Umpamanya tentang bagaimana menanggapi seorang Arab Badui yang minta penjelasan kepada beliau, minta persetujuan kepada beliau bahwa Allah itu letaknya di atas, gitu kan. Ya Nabi pun ya karena mengetahui bahwa orang yang bertanya ini adalah orang yang uh, tidak terpelajar, maka Nabi pun menyetujui saja. Artinya Nabi selalu berusaha untuk tidak mengecewakan siapapun yang mengajaknya bicara. Nah, ini kan suatu hal yang patut kita tiru dari sosok beliau ini. Atau ketika beliau ini selalu berjalan dengan cepat. Nah, ini kan menunjukkan karakter bahwa beliau ini selalu cepat dalam bekerja. Baik, pada malam hari ini saya ingin mengulas tema pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang Khatamu Rasulillah, ya. Stempel yang dikatakan sebagai stempel kenabian. Apakah memang benar-benar ada stempel kenabian itu? Saya share screen ya. Nah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu memang disebutkan ya, bahwa oh bukan ini mata. Mohon maaf ini. Oke, ini ya. Oh, sebentar. Saya sepertinya belum membukanya ya.
Eh, eh, ya, sebentar. Yes, pengajian ya sirah. Oke, hadis ya. Di mana tadi ya? Sebentar. Oke. Ya ini mohon maaf ini biasanya saya sudah saya siapkan tapi ternyata tadi eh, setelah saya save saya lupa di mana letaknya ya. Sebentar. Hadis tentang oh ini dia. Oke baik. Ya ketemu. Sebentar saya yes. Nah ini dia. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang Khatamah Rasulillah, ya, yang diartikan sebagai stempel kenabian bahwa dalam fisik Nabi di punggung Nabi itu uh, ada stempel kenabian. Nah, hadisnya menceritakan begitu. Nah, terhadap hadis yang semacam ini, bagaimana sikap kita? Apakah memang betul-betul ada hal-hal yang terkait dengan fisik Nabi yang menunjukkan bahwa beliau itu seorang Nabi, gitu kan? Bahwa apa ada uh, sesuatu yang apa ini ya, yang sangat sebetulnya kenabian itu sesuatu yang terkait dengan agama, dengan suatu hal yang metafisik ya. Tapi ini terwujud dalam bentuk fisik. Nah, oke. Okay. Maka kita perlu memahami bahwa ya kita kalau kita merujuk kepada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, di situ ada pedoman ya bahwa dalam beragama Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sunnah Rasul. Nah, ini penjelasannya adalah sunnah Rasul ini penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Jadi ketika kita membaca sunnah Rasul ini, yang tertulis dalam bentuk hadis, maka kita harus menggunakan akal pikiran. Tidak hanya sebagaimana hadis itu tertulis, tapi harus dicerna dengan akal pikiran. Nah, dan ini adalah ciri khas dari Islam yang berkemajuan ya. Ada tiga pendekatan bahwa metode risalah Islam berkemajuan itu adalah bayani, burhani, dan irfani. Apa yang dimaksud dengan bayani itu? Pendekatan bayani digunakan untuk memahami agama yang didasarkan atas petunjuk teks dari bahasa atau bahasa dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan pendekatan paling dasar dalam memahami agama. Jadi setiap kali ada persoalan dijawab dengan teks ayat Quran atau hadis Nabi. Itu merupakan metode bayani. Nah, rujukan pertama untuk memahami ajaran agama berasal dari wahyu dan kemudian akal menghubungkan persoalan baru dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh teks-teks keagamaan. Jadi jika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari-hari, maka persoalan itu kemudian kita hubungkan dengan wahyu dan juga dengan
sunnah Nabi. Itu adalah pendekatan bayani. Sementara pendekatan burhani adalah pendekatan dengan menggunakan rasio, nalar, argumen, ya, kemudian penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan, dan pengalaman empiris untuk memahami ajaran agama dan menghubungkannya dengan persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah pendekatan burhani. Jadi mencari ketetapan yang terkait dengan persoalan-persoalan agama, tapi tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Nah, makanya kita harus menggunakan nalar dan juga penelitian ilmiah serta ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah irfani. Pendekatan irfani menekankan kedalaman spiritual, kepekaan nurani, serta ketajaman intuisi, dan juga kebijaksanaan, kearifan. Nah, pengalaman batin ini dalam tradisi Islam disebut zauq, rasa. Ya. Kemudian juga bisa juga dengan mata batin, dengan apa? Dengan hati, dengan kepantasan, ya, irfan, ma'ruf. Inilah tiga hal pendekatan, dan tiga pendekatan itu pelaksanaannya itu harus dalam satu tarikan nafas, tidak bisa sepotong-sepotong, bayani saja atau irfani saja gitu kan. Antara bayani, burhani, dan irfani ini harus dalam satu tarikan nafas. Maka dengan demikian terhadap hadis-hadis yang kita baca kemudian bertentangan dengan hukum alam, dengan sunatullah, maka kita harus memberikan penafsiran sehingga hal tersebut itu bisa dicerna dengan nalar. Nah, maka sesungguhnya lingkaran kemerahan ya sebesar koin yang ada di punggung Rasulullah di antara dua belikat beliau itu bukan tanda kenabian. Itu adalah adalah tanda biasa ya dalam fisik Nabi itu. Tanda kenabian Muhammad adalah ajaran beliau yang disampaikan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dan juga dengan karakter beliau. Itulah ya tanda-tanda kenabian beliau itu. Jadi bukan sesuatu hal yang sifatnya menempel pada fisik beliau. Ya, saya akhiri saja. Nah, jadi itu ya yang harus kita pegangi ya, yang harus menjadi pegangan kita semuanya. Kemudian pada petang hari ini kita akan bahas tentang ini hal-hal yang sifatnya sangat fisik dari Nabi ya, untuk pengetahuan cukup menarik juga ya. Kita akan bahas tentang rambut Rasulullah. Babu maja'a fi sya'ri Rasulillah. Hadis yang pertama, hadis nomor 21, an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfin wa fi tariqin akhra udhunaihi. Ila nisfi udhunaihi. Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjangnya itu ya setengah telinga beliau. Ya. Ya tidak sampai ini tentu saja berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya ya yang mengatakan bahwa rambut Rasulullah itu mencapai pundak, kayak mencapai pundak beliau. Ya tidak apa-apa, mungkin Anas bin Malik ini bertemu Rasulullah ketika Rasulullah habis berpangkas rambut ya, habis memangkas rambutnya. Wajar saja. Kemudian dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal waqfrah. Menurut Aisyah, saya mandi bersama Rasulullah. Wah, mesra sekali ya, mandi berdua. Ya karena suami istri ya. Min ina'in wahid. Nah, dari satu wadah, satu ina, bejana.
dari satu bejana, satu ember, semacam ember, satu bejana. Wa kana lahu sya'run faqal jumah wa dunal wafrah. Rambut beliau di atas pundak, ya, dan sisi-sisinya di atas daun telinga bagian bawah. Jadi bagaimana itu? Ya, bagian belakang, sebagian besar itu adalah di atas pundak, tapi kanan kirinya itu menutupi daun telinga beliau, ya, sampai di atas ini apa? Di atas daun telinga bagian bawah. Ini bagaimana? Telinga bagian bawah, ya. Kemudian ini di atasnya sedikit. Ya, hampir menutupi semuanya telinga beliau. Ya, ini menurut Aisyah. Ya. Kemudian hadis berikutnya an Ummi Hani binti Abi Thalib. Nah, dari Ummu Hani, putri dari Abi Thalib, ya, qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah khutmatan walahu arba'u ghadair wa fi riwayatin dhafair. Dari Ummu Hani, putri Abi Thalib, ini kakak perempuan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan. Rasulullah datang Makkah walahu arba'u ghadair, dan beliau di rambutnya itu terdapat apa? Jalinan, empat helai, empat jalinan. Nah, jadi ada di kepang, ya. Ya mungkin hiasan. Wah, menarik juga nih Rasulullah. Cukup gaul juga nih Rasulullah, ya. Jadi ada empat kepang rambutnya. Barangkali itu suatu hal yang menjadi musim pada waktu itu. Ada gaya berpenampilan pada waktu itu, ya. Di kepang. Ya, ini hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, tidak terkait dengan persoalan agama. Nah, ini yang meriwayatkan ini adalah Ummu Hani, walaupun oleh Al-Albani, seorang ahli hadis, dikatakan hadis ini agak gharib. Ya. Gharib itu berasal hanya dari satu orang sahabat, yaitu Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupu Rasulullah, ya, dan beliau ini pernah hendak menikahi Ummu Hani. Rasulullah itu pernah melamar Ummu Hani, namun ditolak oleh Abu Thalib, oleh bapaknya Ummu Hani ini. Nah, jadi bagi para jejaka ini jangan sedih, ya, jangan patah hati, jangan galau jika lamarannya ditolak. Gitu. Nabi Muhammad yang sangat jujur, sangat orangnya juga santun, ya, pinter, itu saja pernah ditolak, dan yang menolak itu pamannya sendiri, coba. Wah, artinya ya biasa saja itu kan. Ya, tidak usah galau kemudian mutung kayak gitu. Tidak. Nah, ini yang harus menjadi contoh bagi kita. Dan hubungan Rasulullah dengan Ummu Hani pun ya tetap baik, ya. Ummu Hani ketika Fathu Makkah, suaminya malah masih dalam keadaan kafir, ya. Hubairah, nah, namanya Hubairah namanya. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Ummu Hani bahwa rambut Rasulullah ada di kepang, ya. Sebagian rambut Rasulullah itu di kepang. Ada empat helai kepangan di rambut Rasulullah, di kepala Rasulullah. Kemudian Ana bin Abbas, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasdulu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafraquna ru'usahum. Wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar bi syai'in. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Dari Ibnu Abbas,
dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke belakang. Yasdilu sya'rahu, ya, menyisir rambutnya ke belakang. Wa kana al-musyrikuna yafraquna ra'usahum. Sementara kaum musyrikin menyisir rambut mereka ke samping. Ini ya sengaja untuk membedakan saja ya. Wa kana ahlul kitab, dan ahlul kitab menyisir rambut mereka ke belakang juga. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ra'usahum. Wa kana yuhibbu muwafaqat ahlil kitab. Rasulullah lebih suka menyamai ahli kitab dalam segala hal yang tidak diperintahkan. Fima lam yu'mar bisyai'in. Suma farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Di kemudian hari Rasulullah menyisir rambutnya dengan cara membelah bagian tengahnya. Artinya apa? Ya, Rasulullah memang kadang-kadang menyisir rambutnya itu ke belakang, ya, kemudian juga kadang-kadang belah tengah, begitu. Uh, ya kebetulan ya sama dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu memanjangkan apa jenggotnya agar tidak sama dengan orang Yahudi gitu kan. Nah ini berkebalikan dengan hadis ini, karena hadis ini justru Rasulullah itu lebih suka agar sama dengan orang-orang Yahudi, dengan orang ahlul kitab. Ya, maka kalau kita membaca hadis itu harus disesuaikan dengan konteks. Kapan Rasulullah itu menyampaikan hal yang semacam itu? Ketika Rasulullah mengatakan saya harus berbeda dengan orang Yahudi, itu ketika memang ada permusuhan antara beliau dengan orang-orang Yahudi. Nah, tapi dibandingkan dengan orang musyrik, maka Rasulullah lebih dekat kepada orang-orang ahlul kitab. Ya, tentu saja permusuhan dengan orang musyrik itu lebih besar dibandingkan dengan ahlul kitab. Namun di kemudian hari, sebagaimana disebut dalam hadis ini, semua faraq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasah, ya. Di kemudian hari Rasulullah menyisir rambutnya dengan cara membelah bagian tengah, ya. Artinya ya persoalan sisir penyisir ini adalah hal yang biasa, gitu kan. Mau bagian mau disisir ke kanan atau ke kiri atau ke belakang atau tengah, gitu kan. Atau tidak tidak melihara rambut alias digundul gitu saja juga tidak masalah. Terutama jika kita habis melaksanakan umroh, itu kan harus disunahkan mencukur habis rambut kepala kita. Ya. Kemudian ya ini ya tentang rambut Rasulullah ya. Ada berapa hadis ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 hadis dari Aisyah, kemudian juga dari siapa Ummu Hani, juga dari Anas bin Malik dan dari Ibnu Abbas. Ya, dari Aisyah tentang panjang rambutnya, dari Ummu Hani mengatakan dia melihat rambut Rasulullah dikepang, ada 4 kepangannya. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah kadang-kadang menyisir rambutnya ke belakang, kadang-kadang di belah tengah. Nah, ini adalah riwayat-riwayat yang berkenaan dengan rambut beliau. Ya, saking pengikut Rasulullah itu sedemikian cintanya kepada beliau sampai urusan rambut beliau pun banyak yang meriwayatkan ingin tahu seperti apa cara bersisir Rasulullah. Nah, saya lanjutkan ke bab yang berikutnya, bab keempat. Nah, cara Rasulullah bersisir. Oh, ini dia tadi ya. Dari Aisyah,
Nah, ini tentu saja cukup kuat ya hadisnya karena diriwayatkan oleh Aisyah, bersumber dari Aisyah ya. An Aisyah qalat kuntu urajilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Dari Aisyah ia berkata, aku menyisir kepala Rasulullah, menyisir rambut ya, rambut kepala Rasulullah sementara aku sedang haid, sedang menstruasi ya. Ya tidak apa-apa menyisir rambut suami dalam keadaan menstruasi ya. Kemungkinan ada perempuan yang bertanya atau ada seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah, apakah boleh seorang istri yang sedang datang bulan menyisir rambut suaminya? Kemudian Aisyah menyampaikan hal ini. Ya, artinya tidak apa-apa ya, tidak, karena ada kecenderungan bahkan di sebagian eh, masyarakat ya di Afrika itu ada yang menganggap bahwa eh, perempuan yang datang bulan itu akan mendatangkan nasib sial gitu kan, akan eh, ya akan menyebarkan penyakit, maka harus sementara harus tinggal jauh dari rumah itu kan. Dan di Afrika itu ada di suku-suku yang dekat hutan itu anak perempuan itu jauh itu dari kampung yang di tepi hutan, di pondok gitu, di apa di gubuk. Padahal kalau malam hari itu ada hewan-hewan buas yang apa mendatangi gubuk-gubuk itu, sehingga um, sangat menderita kehidupan uh, kaum perempuan ya di suku-suku tersebut karena ada anggapan bahwa uh, kaum perempuan jika datang bulan maka harus dijauhi ya. Nah, padahal perempuan itu tidak ya, tetap sehat, tetap bersih ya. Hanya saja memang sedang datang bulan dan memang ya harus menjauhi untuk sementara, menjauhi ibadah sholat, ibadah tawaf jika sedang melaksanakan ibadah haji. Namun untuk aktivitas sehari-hari boleh ya, dan boleh tinggal di dalam rumah, tidak masalah. Nah, kemudian dari Anas bin Malik, Anas bin Malik kala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yuksiru al-qina'a hatta ka'anna saubahu saubuz zayyat. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan minyak ya di rambutnya, di kepalanya itu kan. Seringkali memakai minyak di kepalanya. Wa tasrihi lihatihi serta menyisir jenggotnya. Nah, jadi selalu rapi ya, beliau itu kan. Wa yuksirul kina'a, kemudian beliau juga mengenakan tutup kepala ke anak saubahu saubu zayyat. Dan sering sehingga seolah-olah dia mengenakan pakaian tukang minyak. Nah, sehingga saya kan pakaian beliau seperti pakaian tukang minyak. Ya, kemungkinan tukang minyak di sana selalu menutup kepalanya dengan tutup kepala ya. Alkina ini bisa bisa penutup kepala, ada juga dalam kamus itu disebut sebagai masker ya, penutup wajah ya, karena tentu saja di daerah padang pasir itu banyak berdebu ya, sehingga seringkali seperti para pemuda Palestina yang mengenakan sorban intifada itu kan hanya terlihat matanya saja. Nah, beliau selalu diminyaki rambutnya. Ya, zaman sekarang juga ada minyak rambut ya, pomade gitu kan, agar rambut mudah untuk disisir.
Ada juga minyak rambut yang seolah-olah kalau kita pakai itu kelihatan seolah-olah rambut kita ini basah, gitu kan? Wet look. Ya. Dulu pernah pernah ada musimnya ya, memakai minyak rambut yang seolah tampak basah. Nah, baik, hadis yang ke-7, an Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi dan ta'ala. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dalam bersuci, ya. Ketika beliau bersuci, dalam hal menyisir rambut, ketika beliau menyisir rambutnya, jadi mendahulukan yang sebelah kanan. Wa fi inti'alihi dan ta'ala, dan juga ketika mengenakan sandal, ketika beliau memakai sandal. Jadi ya banyak sekali ya layar agar kita kalau minum juga pakai pakai tangan, makan dan minum pakai tangan kanan, gitu kan? Kalau masuk masjid juga sebaiknya kaki kanan dan lain sebagainya. Karena kanan dalam masyarakat Arab dan juga masyarakat kita ya, itu ada makna simbolik. Ya. Kanan itu simbol dari kebaikan, sementara kiri dari keburukan. Ashabul yamin, ya, wa ashabul shimal. Golongan orang-orang yang baik, yamin, kanan, dan shimal, kiri. Ya, ini terkait dengan masalah budaya ya, budaya di zaman Rasulullah, budaya Arab. Kemudian hadis ke-28, an Abdullah ibn Mughaffal qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajuli illa ghiban. Wah, ini malah malah seolah-olah kan hadis yang sebelumnya ya. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Rasulullah melarang menyisir rambut kecuali dilakukan secara jarang-jarang. Ya, ini ya hadisnya sahih ya menurut Al-Albani. Tapi Rasulullah ini ya tadi disampaikan bahwa Rasul itu sering menyisir rambutnya. Ya sementara di sini beliau dikatakan bahwa beliau itu uh, melarang uh, menyisir. Ya banyak banyak hal-hal yang semacam ini. Tapi hendaknya ya mari kita lihat dan kita maknai bagaimana kita ini berpegang kepada hadis ini. Tentu saja selama kita itu rapi menyisir rambut maka sebaiknya itu dilakukan ya. Tentu saja dilarang ya kalau mendatangkan mudarat tentu saja. Nah, demikian ya tentang rambut Rasulullah dan cara Rasulullah bersisir ya. Ini kumpulan hadis berikutnya itu tentang uban Rasulullah. Wah, tentang uban Rasulullah. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para peserta kajian Sirah Nabawiyah. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abdul atas penjelasannya. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Fatimah terkait untuk rambut Rasulullah yang disimpan di museum, apakah itu benar adanya? Terima kasih, Bu Husnul. Silakan, Bapak Abdul. Ya, terima kasih Bu Husnul. Ya, ini ya mungkin saja ya Bu Husnul ya. Kemungkinan. Karena memang dalam sebuah riwayat ya, ketika Rasulullah
tiba di Hudaybiyah ketika hendak melakukan umroh yang kemudian dicegat oleh pasukan Mekah, sehingga Rasulullah pun membatalkan perjalanan umroh beliau. Pada saat itu Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk memotong ternak dan mencukur rambut. Para sahabatnya itu enggan dan memandang bahwa perintah Rasulullah itu aneh karena mereka tidak melakukan umroh, ya. Mengapa harus bertahalul? Mengapa harus bersyukur? Umroh saja tidak dilakukan. Ya. Nah, waktu itu tidak ada yang mencukur rambut dan tidak ada yang memotong ternak sampai akhirnya istri Rasulullah Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebaiknya baginda Rasulullah tidak menyampaikan perintah, tapi tunjukkan bahwa baginda itu memotong ternak dan mencukur rambut. Akhirnya Rasulullah pun ya memotong ternak dan kemudian mencukur rambut beliau. Nah, ketika itu melihat Rasulullah itu memotong ternak, ya tentu saja mereka membantu Rasulullah memotong ternak. Kemudian setelah itu ketika Rasulullah memotong rambut, ternyata para sahabat yang mengambil potongan rambut itu sedemikian cintanya kepada Rasulullah. Ya. Tentu saja tidak ya Rasulullah melarang menjadikan itu sebagai jimat, tapi mereka itu banyak yang menyimpan itu untuk kenang-kenangan. Nah, kemungkinan itu adalah bagian dari yang disimpan di museum Turki, ya. Ya, wallahu a'lam, ya, apakah itu betul-betul dari Rasulullah atau bukan, ya. Tapi ya itulah Bu Husnul, ya. Tapi memang dalam riwayat ya para sahabat itu rame-rame mengumpulkan itu rambut Rasulullah yang baru saja dipotong. Banyak juga yang Rasulullah umpamanya minum, kemudian banyak sekali yang berebut untuk minum sisa minuman Rasulullah, ya. Ya, ya di zaman kita sekarang pun demikian, ya. Kalau ada tokoh yang dihormati, tokoh yang karismatik, ya dicium tangannya, kemudian juga dimintain berkah, termasuk ya minumannya itu, gitu kan, sisa minumannya itu jadi rebutan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan nih Bu Husnul, ya. Ya validitas termasuk pakaian Rasulullah, ya, di Turki, ya, di Istanbul, atau di Prancis itu ada museum di mana ada itu pakaian Rasulullah. Apakah betul itu memang dari Rasulullah atau bukan? Ya itu kurator museum lah yang yang berhak untuk menjelaskan. Eh, Tentu saja hal-hal yang dipamerkan dalam museum itu ya harus mendapatkan dukungan dari ilmu arkeologi, ya, yang kuat tentu saja. Ya, terima kasih. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, itu Bu Saudara. Saya sendiri belum sempat ke museumnya ini, Bu Saudara. Tapi kalau pedang beliau, ya tongkat, ya, ya konon itu ada, ya. Apalagi terompah beliau, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain, Kakak Nadia? Sejauh ini belum ada. Baru Husnul, bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat atau bisa melalui bertanya langsung kepada Ustaz Abdul.
Ya, baik. Uh, atau saya lanjutkan ya. Uh, Oh iya, bisa. Boleh. saya lanjutkan Masih saja. ada waktunya. Ya, baik. Ya, saya lanjutkan tentang bab selanjutnya yaitu tentang uban Rasulullah. Wah, ini dia. Wah, uban saya banyak sekali ini, ya kan? Nah, sementara Rasulullah ubannya ada yang mengatakan hanya 14 helai. Wah, luar biasa nih sahabat ini ya, mau ikut menghitung. Hadis ke-30 an Qatadah. Qala qultu li Anas bin Malik, hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalik innama kana syaiban fi sidghaihi. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu khutbah bil hinna wal katam. Dari Qatadah, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah memakai inai? Inai itu cat rambut. Ya. Anas menjawab, tidak, Rasulullah tidak mengecat rambutnya. Beliau memiliki uban di antara mata dan telinga. Di antara mata dan telinga. Oh, berarti ya di cambang beliau ya. Seperti Presiden Mesir yang dulu Jamal Abdel Nasser itu kan rambutnya hitam, tapi di cambang beliau itu kiri kanan itu warnanya putih. Jadi malah menarik ya. Wah, menambah apa? Tampak tampan itu apa Jamal Abdul Nasir ya, presiden yang sezaman dengan Soekarno. Soekarno, kemudian Nehru, ya, kemudian siapa lagi? Muhammad Ali dari Pakistan. Ya, kemudian akan tapi Abu Bakar memakai inai merah dan semu merah. Nah, sementara Abu Bakar rambutnya dicat itu dengan cat rambut warna merah dan juga semu merah ya agak kemerahan begitu. Jadi boleh ya, boleh di rambut kalau kita punya uban, kalau mau menyembunyikan uban nah silakan. Ya. Di rambut kita dicat atau kalau yang tidak mau dicat ya jadi asli gitu kan ya boleh saja. Atau ada juga yang dicat putih. Nah, sementara jadi bukan disembunyikan tapi malah ditunjukkan ya. Wah, udahlah biar kelihatan perubahan semuanya ya. Seperti Hatta Rajasa atau Adnan Nasution. Dulu ada pengacara terkenal namanya Adnan Buyung Nasution. Nah, itu rambutnya uh, putih semua ya. Oke, baik. Nah, saya tidak usah nyebut tokoh yang lain ya. Oke, dan semir ini tidak mesti harus berwarna merah, ya. Hitam juga tidak masalah ya. Uh, Berwarna hitam juga tidak apa-apa. Uh, ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah meminta kepada beberapa orang sahabatnya yang menjadi panglima perang agar mengecat rambutnya dengan warna hitam agar ubannya itu tidak tampak sehingga lawan itu mengira bahwa para panglima perangnya itu anak-anak muda adalah para pemuda. Nah, ada riwayat semacam itu juga. Hadis 31 Anas ibn Malik kala ma'adattu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waladihi ila asyar aratan beda. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku hanya menemukan di kepala dan jenggot Rasulullah 14 rambut putih, 14 uban. Ini Anas bin Malik sempat ya menghitung ya, atau mungkin sangat akrab dengan Rasulullah sehingga beliau wahai Rasulullah saya ingin menghitung uban panjenengan itu, ingin menghitung uban Anda itu. 14 dia mengatakan itu. Ya, oke. Kemudian An Samak Ibnu Harb
Qala sami'tu Jabir ibn Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Samak bin Harb, saya mendengar Jabir bin Samurah ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, karena idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Jika Rasulullah memakai minyak rambut, maka tidak tampak uban di kepala beliau. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu syai'un. Nah, tapi kalau beliau tidak meminyaki rambutnya, oh kelihatan, nah, ada ubannya. Wa fi riwayatin lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafraqi ra'sih idza udhana warahuna ad-duhn. Nah, ya, dalam sebuah riwayat di rambut Rasulullah tidak ada uban kecuali beberapa helai saja, ya, melainkan sedikit di garis tengah kepalanya. Oh, di bagian tengah kepalanya. Jika beliau memakai minyak rambut, maka uban-uban tersebut tertutupi oleh minyak. Ya, oke. Ada yang mengatakan uban beliau itu 14, ada yang mengatakan 20, ya macam-macam gitu kan. Kemudian an Abdullah bin Umar qala inna ma kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Abdullah bin Umar mengatakan, ini putra dari Umar bin Khattab, ya, uban Rasulullah hanya berjumlah sekitar 20 helai rambut putih. Ya, beliau lebih teliti mungkin daripada Anas bin Malik ya menghitung uban beliau. Wa Ibn Abbas, ini Ibn Abbas bisa Abdullah bin Abbas ya, yang pernah didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi faqih, menjadi orang yang pandai, ya, ulama. Beliau berkata, kalau Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta. Wahai Rasulullah, apakah kamu Anda sudah mempunyai uban? Qala syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rasulullah menjawab, yang membuat rambut saya beruban itu adalah surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Mursalat, dan surat dan amma yatasaalun, surat An-Naba, dan idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Ya, jadi Rasulullah itu dengan setiap kali membaca surat ini mungkin beliau itu merenungkan dan memikirkan ya tentang ya di surat Hud ada kisah tentang Nabi Nuh, tentang putra Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, bahkan ketika diajak untuk naik kapal putranya itu menolak sehingga akhirnya digulung oleh ombak, tenggelam. Nah, tentu saja sangat bersedih hati Nabi Nuh. Nah, ini mungkin yang membuat Nabi Muhammad juga bersedih ya. Kemudian surat Waqiah ini kan tentang hari kiamat. Ya. Tentang ancaman hari kiamat. Kemudian surat Al-Mursalat tentang amayata sa'alun juga demikian. Tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Juga tentang surat At-Takwir. Itu yang membuat beliau itu rambutnya ditumbuhi uban ya. Ya sama ya, Abu Juhaifah. Nah, kemudian An Abi Rimsah At-Taimi
qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa urituhu fa qultu lima ra'aitu hadza nabiyyun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi sauban wa fi riwayatin burdan akhdarani wa lahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Dari Abu Rimsah At-Taimi, Taim Ar-Rabab, ia berkata, aku datang menemui Nabi bersama putraku. Kemudian aku memberitahu putraku tentang beliau. Aku katakan ketika melihatnya, ini adalah Nabiullah, Nabi utusan Allah. Beliau memakai dua buah pakaian tebal, dua buah pakaian, pakaian seperti jas ya, ada kemeja, ada jasnya, berwarna hijau, rambut beliau yang nampak beruban, uban beliau berwarna merah. Ini yang mungkin menjadi landasan mengapa banyak orang yang mengecat rambutnya berwarna merah. Ya. Karena hadis ini mengatakan bahwa uban Rasulullah ini dicat dengan warna merah. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Mbak Nadia? belum punya pertanyaan lagi. Belum ada. Baik, sudah menjelang pukul 20, ya, pukul 20 lewat 30 ya. Kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Sutrisno, Pak Agus Hadiarto. Selamat datang Pak Agus. Ini baru ketemu saya ini ya. Kemudian ya Pak Parno, yang lain ada Pak Arkan, semuanya sudah saya sapa tadi. Selamat datang. Ini Mas Sutrisno ya. Sepertinya saya baru berjumpa ini dengan Pak Sutrisno ini. Ya baik, mari kita akhiri dengan baca doa bersama. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik dari Ibu Husnul. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PK Usron. Jazakumullah khairan katsiran atas pemaparan Ustadz Abdul. Terima kasih atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.